Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau share video resep risole sayur ala dapur Naima. Ditonton videonya sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya di sini yang pertama kita siapkan bahan isiannya ya, yaitu ada 7 buah wortel dan 6 buah kentang kita potong kecil-kecil. Ada 3 batang seledri yang kita potong kecil-kecil juga. Lalu ada 9 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih yang nanti kita haluskan. Ada 350 ml air dan untuk pengentalnya di sini aku pakai 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan serta garam, gula, kaldu bubuk dan lada bubuk secukupnya. Untuk bahan kulitnya di sini aku pakai 250 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung sagu, 1 saset susu bubuk, 550 ml air, 1 butir telur ayam, dan 5 sendok makan minyak. Untuk cara membuatnya, di sini aku membuat isiannya terlebih dahulu. Yang pertama kita haluskan bawang merah dan bawang putihnya, bisa di blender ataupun diulek. Jika sudah dihaluskan, kemudian bisa kita siapkan wajan dan kita panaskan minyak. Jika sudah panas, bisa kita masukkan bumbunya dan kita tumis hingga wangi dan bumbunya matang. Jika sudah, bisa kita masukkan kentang dan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil sebelumnya. Kita masukkan juga airnya secara bertahap sambil kita aduk-aduk isiannya. Kita tambahkan terus airnya hingga habis. Dan kita masukkan juga garam, gula pasir, kaldu, dan lada bubuk. Lalu kita aduk hingga semua bahannya tercampur dengan rata. Masak hingga kentang dan wortelnya matang. Jika kentang dan wortelnya sudah matang, kemudian bisa kita tambahkan larutan tepung terigunya dan kita masukkan juga daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita masak hingga isiannya mengental, lalu kita angkat dan pindahkan ke piring. Sambil menunggu isiannya dingin, bisa kita buat kulitnya. Yang pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan semua bahannya, tepung terigu, tepung sagu, susu bubuk, dan garam secukupnya. Lalu campurkan semua bahan keringnya hingga benar-benar merata. Kemudian bisa kita tambahkan telur yang sudah kita kocok. Masukkan juga minyaknya. Dan terakhir kita tambahkan air secara bertahap sambil kita aduk hingga menjadi adonan. Kita tambahkan terus airnya hingga habis. Kita aduk juga adonannya hingga kita pastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Selanjutnya bisa kita saring adonannya. Jika adonannya sudah mulus, bisa kita resting selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Untuk membuat kulitnya, yang pertama kita siapkan alatnya.
Lalu kita panaskan. Jika sudah panas, bisa kita tempelkan ke adonannya dan kita taruh di atas kompor. Kita tunggu hingga kulitnya matang dan terlepas sendiri dari alatnya. Selanjutnya kulitnya sudah bisa digunakan. Lalu kita isi dengan isian yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lipat risolesnya menjadi bentuk persegi panjang. Untuk tahapan selanjutnya, bisa kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kita larutkan hingga encer ya, jangan kental, karena kalau kental nanti risolesnya menjadi tebal. Dan kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti. Cara selanjutnya, kita masukkan risolesnya ke dalam larutan tepung terigu. Selanjutnya kita taruh di wadah yang berisi tepung panir. Lalu bisa kita lumuri dan kita tekan-tekan supaya tepung panirnya menempel ke risolesnya. Jika semua risolesnya sudah dipaniri, bisa langsung digoreng atau lebih baiknya disimpan terlebih dahulu beberapa menit di dalam kulkas supaya panirnya itu benar-benar menempel ke risolnya. Untuk menggorengnya bisa kita panaskan minyak. Jika sudah panas bisa kita masukkan risolesnya. Kita bolak-balik ya, jangan sampai gosong. Kita goreng hingga risolesnya berwarna kecoklatan. Jika risolesnya sudah berwarna kecoklatan, bisa kita angkat, tiriskan, dan siap untuk disajikan. Tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Ini rasanya gurih dan enak banget. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.